Halo Sobat Mager dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan Bang Iko yang akan selalu menghibur para Sobat Mager yang hobinya rebahan di kamar. Di video kali ini, Bang Iko bakalan melanjutkan lagi live action dari anime Attack on Titan part kedua. Bang Iko saranin kalian tonton part satunya terlebih dahulu agar kalian mengerti jalan ceritanya dari awal. Kalian bisa cek linknya di deskripsi video ini. Oke, tanpa banyak bicara, langsung aja kita ke ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan Eren yang sedang diikat dan akan dieksekusi oleh Komandan Kubal. Hal ini dilakukan karena peristiwa sebelumnya, di mana Eren muncul dari leher salah satu Titan. Komandan Kubal pun percaya bahwa Eren merupakan ancaman bagi umat manusia. Sebelum dieksekusi, Komandan Kubal bertanya pada Eren, dia itu sebenarnya manusia atau Titan? Eren pun menjawab bahwa dia adalah manusia. Meski begitu, dia tetap akan dieksekusi mati oleh Komandan Kubal. Armin yang ada di sana langsung membela Eren dan berkata bahwa Eren bukanlah musuh bagi umat manusia, melainkan harapan bagi umat manusia. Armin berkata bahwa tembok Maria bisa dengan mudah ditutup kembali dengan memanfaatkan kekuatan Titan milik Eren. Tapi Komandan Kubal pun mengabaikan perkataan Armin. Armin berani mengorbankan nyawanya untuk melindungi Eren. Di sisi lain, teman-teman Eren yang ada di sana tidak bisa berbuat apa-apa, termasuk juga Mikasa. Kemudian Soda datang untuk membela Eren. Tetapi Soda tiba-tiba ditembak oleh Komandan Kubal. Alhasil ia pun tewas di tempat. Eren dan yang lainnya terkejut melihat kejadian itu. Akhirnya Komandan Kubal bersiap untuk mengeksekusi Eren. Namun tiba-tiba seekor Titan Armor muncul dan segera membawa Eren pergi menjauh dari tempat tersebut. Singkat cerita, Eren mendapati dirinya berada di tempat di mana Kapten Shikishima sedang menunggunya. Oleh karena itu, kita dapat mendebak bahwa Titan Armor yang menyelamatkan Eren sebelumnya adalah Kapten Shikishima. Kapten Shikishima juga mengatakan bahwa para Titan dulunya adalah manusia yang dijadikan kelinci percobaan. Mereka disuntikan serum ke tubuh mereka. Tetapi eksperimen tersebut gagal dan malah mengubah mereka menjadi monster raksasa yang disebut Titan. Kegagalan eksperimen tersebut juga berdampak ke seluruh dunia, menciptakan sebagian umat manusia terinfeksi dan berubah menjadi Titan, yang akibatnya seluruh dunia dilanda kehancuran sampai saat ini, di mana umat manusia hanya mampu bertahan hidup di balik dinding. Kapten Shikishima juga mengungkapkan bahwa yang merubah dirinya dan Eren menjadi Titan yaitu oleh ayahnya Eren sendiri. Kemudian kita diperlihatkan masa lalu saat ayah Eren menyuntikkan serum kepada Eren waktu ia masih kecil. Tiba-tiba ada beberapa pasukan tentara dan Komandan Kubal yang masuk dan membakar barang-barang ayahnya Eren. Di mana sebelum kejadian itu, Eren sudah diserahkan kepada Soda untuk melarikan diri dari kejadian tersebut. Eren pun terkejut setelah mengetahui hal itu. Akhirnya Eren pun memutuskan untuk bekerja sama dengan Kapten Shikishima. Scan pun berpindah ke anggota Survey Corps yang sedang berencana untuk menyelamatkan Eren. Dan mereka juga mengambil sebuah peledak yang pernah ditemukan Eren, Armin, dan Mikasa 2 tahun yang lalu. Setelah mendapatkan peledak tersebut, mereka pun langsung pergi ke dinding Maria. Namun saat dalam perjalanan, mereka semua dicegat oleh Shikishima beserta pasukannya. Dan Eren pun berhasil bertemu kembali dengan Armin, Mikasa, dan teman-teman yang lainnya. Shikishima yang ada di sana ternyata ingin merebut peledak yang dibawa oleh pasukan Survey Corps. Dia ingin menggunakan peledak tersebut untuk membuat lubang lagi di dinding, di mana hal itu berkebalikan dengan pasukan Survey Corps yang ingin menutup lubang dinding. Eren yang sudah mengetahui hal tersebut, ia langsung menghajar Shikishima. Dan mereka pun akhirnya berkelahi. Namun Eren berhasil dikalahkan oleh Shikishima karena perbedaan kekuatan yang dimiliki mereka. Singkat cerita, salah satu pasukan yang bernama Sanagi mengorbankan nyawanya supaya Eren dan pasukan yang lain bisa kabur. Tetapi Shikishima berhasil mengejar mereka
dan kini berada pada mobil yang mereka tumpangi. Lalu Shikishima pun menusuk dirinya sendiri dan langsung berubah menjadi Titan. Eren dan yang lainnya pun mulai bertarung melawan Titan Shikishima tersebut. Tetapi mereka semua kewalahan melawannya. Tiba-tiba Eren berubah menjadi Titan dan bertarung melawannya. Pertempuran ini berlangsung sangat sengit antara Titan Eren dan Titan Armor atau Shikishima. Hingga pada akhirnya, Eren berhasil mengalahkan Titan Shikishima tersebut. Lanjut, Titan Eren pun langsung mengambil peledak yang dibawa oleh pasukan Survey Corps untuk menambal tembok yang dihancurkan oleh Titan kolosal waktu itu. Peledak tersebut akhirnya ditempatkan di dinding yang berlubang tersebut. Setelah itu, Eren menjadi manusia kembali. Singkat cerita, ketika mereka hendak pergi dari sana, Komandan Kubal tiba-tiba muncul dan langsung menembaki mereka. Di sini sudah jelas kalau dia bermaksud mencegah Eren dan yang lainnya untuk menutup lubang di tembok. Mereka semua pun marah kepada Kubal. Sasa dengan kemampuannya langsung memanah Komandan Kubal hingga tewas. Di sini terungkap bahwa Kubal adalah seekor Titan kolosal yang menyebabkan dinding Maria hancur 2 tahun yang lalu. Eren dan teman-temannya pun harus menghadapi Titan kolosal ini. Saat Jin sedang melawan Titan tersebut, ia pun tewas karena dihembaskan oleh Titan kolosal tersebut. Tak lama setelah itu, Kolonel Hanji pun muncul, dan dia segera menembak Titan kolosal tersebut dengan roket yang dibawanya. Namun karena Titan mampu beregenerasi dengan sangat cepat, ia pun bisa dengan cepat pulih kembali. Hingga akhirnya Shikishima pun muncul kembali dan berniat membantu pasukan Survey Corps. Rupanya di sini Shikishima telah sadar dan bertobat. Oh Allah the Almighty, Allahu Allah. Shikishima pun akhirnya berubah lagi menjadi Titan. Kemudian memasukkan peledaknya ke dalam mulut Titan kolosal tersebut. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun hancur. Dan berkat pengorbanan dari Shikishima tersebut, dinding Maria pun akhirnya berhasil ditutup kembali. Dan film pun berakhir. Oke sobat mager, itulah dia alur film Shingeki no Kyojin atau live action dari anime Attack on Titan. Kalian bisa tuliskan pendapat kalian tentang film ini di kolom komentar. Masa nonton doang gak subscribe? Subscribe ya guys, hehe. Terima kasih yang udah nonton and see you next video guys, bye bye.